Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas bentuk tak tentu dan aturan L'Hopital. Mengapa disebut bentuk tak tentu? Jadi kalian bisa perhatikan di sini ada 0 per 1 sama dengan 0. Maka perhitungannya selesai. 1 per 0 sama dengan tak hingga. Maka perhitungannya selesai juga. 0 per 0 sama dengan tak tentu. Maka inilah yang menjadi alasannya. Kenapa? Nih, kita lihat ya di sini ada tak tentu dan tertentu. Kalau tak tentu itu ada 0 per 0, tak hingga per tak hingga dikurang tak hingga, 0 dikali tak hingga. Nah, kalau yang tertentu itu 1 per 0 sama dengan tak tentu, 1 per tak tentu sama dengan 0, tak tentu ditambah tak tentu sama dengan tak tentu, 0 dikali 0 sama dengan 0, tak tentu dikali tak tentu sama dengan tak tentu. Jadi di sini kita dapat melihat kalau tak tentu adalah nilainya itu sembarang atau tidak menentu. Kalau tertentu itu dia mempunyai nilai yang fix. Pokoknya udah fix gitu ya, udah ditetapin gitu. Nah, selanjutnya ada 3 bentuk. Yang pertama itu bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Misalnya, limit x mendekati u, fx sama dengan limit x mendekati u, gx sama dengan 0. Atau, limit x mendekati u, fx mutlak sama dengan limit x mendekati u, gx mutlak sama dengan tak hingga. Jika limit x mendekati u, f aksen x per g aksen x ada, baik nilainya terhingga. L itu adalah lambang nilai tentu. Atau tak terhingga, maka limit x mendekati u, f aksen x per g aksen x sama dengan limit x mendekati u, f aksen x per g aksen x. Selanjutnya itu ada aturan L'Hopital. Jika limit x mendekati u, fx per gx mempunyai bentuk tak tentu 0 per 0 dan limit x mendekati u, fx per gx ada atau tak hingga, tak berhingga atau berhingga, maka limit x mendekati u, fx per gx sama dengan limit x mendekati u, f aksen x per g aksen x. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada bentuk yang kedua. Yang bentuknya yang kedua itu seperti ini. Bentuk tak hingga dikali 0 atau tak hingga dikurang tak hingga. Ubah limit tersebut menjadi limit dalam bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Lalu selesaikan seperti bentuk 1. Nah, itu caranya buat menyelesaikan kalau ada soal bentuk 2. Nah, limit x mendekati 0, fx dikali gx, maka fx-nya itu sama dengan tak tentu atau tak hingga, dan gx-nya sama dengan 0. Nah, kalau yang limit x mendekati 0, fx dikurang gx, maka fx-nya itu tak hingga, gx-nya juga tak hingga. Nah, catatan buat kalian ya. Kalau buat bentuk tak tentu atau tak hingga ini dikali 0, ada 2. L dikali 0. Nah, L itu kan nilai tentu. Jadi, nilai tentu dikali 0 sama dengan 0. Tak hingga dikali nilai tentu sama dengan tak hingga. Itu buat si tak hingga dikali 0. Nah, buat si bentuk tak hingga dikali tak hingga itu seperti ini. Tak hingga dikurang nilai tentu sama dengan tak hingga. Nilai tentu dikurang tak hingga sama dengan min tak hingga. Bentuk yang ketiga. Nah, bentuk ketiga itu ada 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, 1 pangkat tak hingga. Jadi, bila limit x mendekati u, fx pangkat gx adalah bentuk dari 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, 1 pangkat tak hingga. Nah, kalau ada soal seperti ini, jadi kalian menyelesaikannya pakai yang ini teman-teman. Nih, kan ada catatan nih, perlu kalian ingat ya teman-teman. Jadi, fx pangkat gx sama dengan eksponen ln fx pangkat gx atau eksponen gx ln fx. Sehingga limit x mendekati u, fx gx sama dengan eksponen limit x mendekati u, gx ln fx.
Nah, ada dua catatan lagi. Nah, untuk 0 pangkat 0 ada nilai tentu pangkat 0 sama dengan 1. 0 pangkat 0 sama dengan 0. Itu buat 0 pangkat 0. Kalau untuk 0 pangkat tak hingga, nilai tentu pangkat tak hingga sama dengan 0. 0 pangkat nilai tentu sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas sebuah latihan dan beserta jawabannya ya teman. Mari kita simak. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas. Jadi di sini ada contoh yang soalnya sama tetapi menggunakan metode yang beda. Yang satu yang biasa saja dan yang satunya lagi menggunakan aturan Kopital. Tidak jauh berbeda sih dalam soal ini. Cuman kalian akan melihat perbedaannya di soal selanjutnya. Nah, jadi ada limit x mendekati 0 cos x per x. Penyelesaiannya itu seperti berikut. Limit x mendekati 0 cos x per x adalah bentuk 0 per 0. Limit x mendekati 0 sin x per 1. Nah, sin x itu dari turunannya si cos x ini. Dan 1 ini dari turunannya si x ini. Maksudnya, maaf teman-teman, x ini adalah x ini kalau diturunkan menjadi 1 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Jadi, limit x mendekati 0 cos x per x sama dengan 1. Nah, kalau yang menggunakan Kopital seperti ini. Penyelesaiannya, limit x mendekati 0 cos x per x adalah bentuk 0 per 0. Nah, setiap kita mau melakukan penurunan maka diberi lambang L seperti ini, Kopital ya teman-teman. Jadi limit x mendekati 0 sin x per 1 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Jadi limit x mendekati 0 cos x per x sama dengan 1. Sampai sini sudah paham? Oke teman-teman, kita lanjut ya. Contoh, limit x mendekati 0 plus kotangan x dikali 3x pangkat 2. Nah, penyelesaiannya itu limit x mendekati 0 plus kotangan x dikali 3x pangkat 2 adalah bentuk dari tak hingga dikali 0. Nah, kalau kalian menemukan contoh soal seperti ini, jadi kalian harus mengubah dulu ke bentuk 0 per 0 baru menyelesaikan sesuai dengan bentuk pertama. Nah, caranya seperti ini. Limit x mendekati 0 plus kotangan x dikali 3x pangkat 2 sama dengan limit x mendekati 0 plus. Nah, kita rubah dulu. Kotangan itu kan kalau diturunkan menjadi cos per sin. Jadi cos x dikurang 3x pangkat 2 per sin x adalah bentuk 0 per 0. Udah jadi 0 per 0 kan? Selanjutnya kita lanjutkan. Nah, biar gampang kita pisahin aja nih. Jadi seperti ini. Limit x mendekati 0 pangkat plus cos x dikali limit x mendekati 0 plus 3x pangkat 2 per sin x adalah bentuk 0 per 0 juga. Nah, baru deh kita turunin satu persatu. Nah, ini baru disebut aturan Kopital dari sini. Jadinya kalau cos x disubstitusin x-nya menjadi 0, jadi cos 0 itu adalah 1. Makanya di sini 1. Nah, limit dikali limit x mendekati 0 plus. Nah, 3x pangkat 2 ini kalau diturunkan menjadi 6x. Kalau sin x diturunkan menjadi cos x. Maka sama dengan 1 dikali 0 per 1 sama dengan 0. Nah, di sini ada latihan ya teman-teman. Dan beserta penyelesaiannya atau jawabannya. Jadi nomor 1 itu limit x mendekati 0, x min akar x min 2 per x min 9. Nah, cara penyelesaiannya seperti ini. Limit x mendekati 0, x min akar x min 2 per x dikurang 9 adalah bentuk 0 per 0. Nah, kalau udah bentuk 0 per 0, jadi kita langsung aja ke aturan Kopital. Limit x mendekati 0. Nah, kita turunkan yang ini dulu, yaitu hasilnya 1 dikurang 1 per 2 akar x per 1. Karena 9 ini udah habis ya kan, maksudnya adalah 0. Nah, kalau x itu kalau diturunkan menjadi 1. Jadi sama dengan 1 dikurang 1 per 9 per 1 sama dengan 8 per 9. Jadi hasilnya 8 per 9. Nah,
Nah, selanjutnya ada contoh latihan nomor 2. Limit X mendekati tak tentu atau tak hingga. 2X pangkat 3 dikurang 3X per X pangkat 3 dikurang 2X. Cara penyelesaiannya, limit X mendekati tak tentu, 2X pangkat 3 dikurang 3X per X pangkat 3 dikurang 2X adalah bentuk tak tentu per tak tentu. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, kita langsung menerapkan aturan kapital. Limit X mendekati tak tentu, 6X pangkat 2 dikurang 3X per 3X pangkat 2 dikurang 2. 6X pangkat 2 itu turunan dari sini, 3 ini adalah turunan dari sini, turunan X pangkat 3 yaitu 3X pangkat 2, dan 2X kalau diturunkan menjadi 2. Nah, ini masih bisa diturunkan kan, jadi kita turunin lagi. Limit X mendekati tak tentu, 6X itu kita turunkan menjadi 12X jadinya. Kenapa bisa menjadi 12X? Karena 2 dikali 6 adalah 12, jadi kita turunin aja variabelnya. Nah, sama seperti 3X pangkat 2, turunannya adalah 2 dikali 3 adalah 6, jadinya 6X. Nah, setelah itu hasilnya limit X mendekati tak tentu 12 per 6. Karena 12X kalau diturunkan menjadi 12 dan 6X diturunkan menjadi 6. Jadi 12 per 6 itu adalah 2. Oke, lanjut ke nomor 3. Jadi hitunglah limit X mendekati A, 1 dikurang cos 2X per X pangkat 2. Penyelesaiannya itu seperti ini. Jika X sama dengan 0, langsung disubstitusikan akan diperoleh 0 per 0. Digunakan aturan Kopital. Jadi, limit X mendekati A, 1 dikurang cos 2X per X pangkat 2. Jadi, kita langsung selanjutnya melakukan aturan Kopital, yaitu limit X mendekati A, turunan dari 1 dikurang cos 2X itu adalah 2 sin 2X. Nah, turunan dari X pangkat 2 itu adalah 2 cos. Jadi, selanjutnya, limit X mendekati A, 4 cos 2X per 2X, hasilnya adalah 2.